Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Tri India Stuti SPD MPD dan selamat siang kepada teman-teman sekalian. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai materi ketahanan nasional. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Renita Wulandari sebagai moderator. Yang kedua yaitu Anggita Tianggrani sebagai penyaji kedua, Anggun Permatasari sebagai penyaji ketiga, Cindy Sintiasari sebagai penyaji pertama, Santi Ayu sebagai penyaji keempat. Baik, untuk Cindy Sintiasari saya persilakan untuk menyajikan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi pengertian ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, pengertian ketahanan nasional. Menurut lembaga, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Selanjutnya, pengertian konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Contoh bentuk-bentuk ancaman menurut doktrin Hankamnas atau Catur Dharma Eka Karma. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Contohnya adalah pemberontakan dari subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Contohnya adalah infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Baik, terima kasih kepada Cindy Sintiasari telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Anggita Tianggrani untuk memaparkan materi yang kedua. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi tentang ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai syarat utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan hambatan, baik juga gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Didasarkan pada metode Astragrata sebagai aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astragrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah Trigrat atau Trigratra yang meliputi kekayaan alam dan kependudukan dan 5 aspek sosial atau Pancagrata yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, berpedoman pada wawasan nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Yang D, sifat-sifat ketahanan nasional. Ada 5 sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri, yang artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mau menyerah dan serta bertumpu
pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis, yang artinya kekuatan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang. Yang keempat, wibawa, yang artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dan dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama, yang artinya ketahanan nasional tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggita Tia Anggraini telah memaparkan materi yang kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada Anggun Permatasari untuk memaparkan materi yang ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai persyaratan utama bagi negara berkembang. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Didasarkan pada metode Astagrat, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagarata yang terdiri dari 3 aspek alamiah yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial. Kemudian sifat-sifat ketahanan nasional. Mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan keteguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi. Menunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anggun Permatasari telah memaparkan materi yang ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada Santi Ayu untuk memaparkan materi yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. F. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu. Tiap-tiap aspek relatif berubah menurut waktu, ruang, dan lingkup, terutama pada aspek-aspek dinamis sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sulit dipantau karena sangat kompleks. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu
1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis, yang meliputi aspek geografi, aspek kependudukan, dan aspek sumber kekayaan alam. 2. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek ideologi, aspek politik, aspek sosial, budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. 1. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan dan cita-cita yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Secara teoretis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaannya dari sistem filsafat itu sendiri. Ideologi dunia. 1. Liberalisme. Paham liberalisme mempunyai dasar-dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. 2. Komunisme. Aliran pemikiran ini beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan kelas untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Golongan berjauis menindas golongan proletar kaum buruh. 3. Faham agama. Ideologi bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab agama. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali kristalisasi dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengalamannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Sila-sila Pancasila adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pengaruh aspek politik. Politik berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan, pemerintahan, dan atau politik yang berarti kebijaksanaan. Hubungan ini tercermin pada pemerintahan negara yang berfungsi sebagai penentu kebijaksanaan dan ingin mewujudkan aspirasi semi tuntunan masyarakat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintahan negara tersebut harus serasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Politik di Indonesia yang harus dilihat dalam konteks ketahanan nasional meliputi 2 bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. 1. Politik dalam negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik. 2. Politik luar negeri. Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada pembukaan Undang-Undang 1945 melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta anti penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antar bangsa. 3. Pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa dengan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada Pasal 33 Ayat 33 Undang-Undang 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Secara makro, sistem perekonomian Indonesia dapat disebut sebagai sistem perekonomian kerakyatan. 4. Pengaruh aspek sosial budaya. Yang disebut sosial di sini pada hakikatnya adalah pergaulan hidup dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggung jawaban, dan solidaritas
yang merupakan unsur persatuan. Sementara budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. Struktur sosial di Indonesia yaitu manusia hidup secara berkelompok sesuai fungsi, peran, dan profesinya. Kehidupan masyarakat terstruktur berdasarkan peran dan fungsi masing-masing anggota. Kondisi budaya di Indonesia, kebudayaan daerah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, yang sering disebut sebagai local genius. Local genius ialah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional bersifat religius, bersifat kekeluargaan, bersifat serba selaras, bersifat kerakyatan. 5. Pengaruh aspek pertahanan dan keamanan. A. Pokok-pokok pengetahuan, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. B. Postur kekuatan pertahanan dan keamanan. Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk membangun postur kekuatan Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik. Pembangunan kekuatan Hankam. Konsep Hankam perlu mengacu pada konsep wawasan Nusantara di mana Hankam mengarah pada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah laut, udara, dan darat, termasuk pulau-pulau besar dan kecil. C. Ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara yang berisi ketangguhan, kemampuan, dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas atau Sishankam rata untuk menjalin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. D. Keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia perlu memiliki semangat perjuangan bangsa dan bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Santi Ayu telah memaparkan materi yang keempat dan cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.